أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan kenikmatan yang Allah telah karuniakan kepada kita bersama keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambahkannya bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, izinkan pada kajian pagi hari ini saya akan berbagi dengan satu tema sebagaimana yang telah di-share. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendalami satu tema yang saya beri judul Tetaplah bertakwa, kehendak Allah untuk menjaga negerimu pasti berlaku. Itu yang harus menjadi keyakinan kita sebagai mukmin. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran berkaitan dengan karunia yang Allah telah karuniakan kepada negeri hamba-hambanya yang bertakwa. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat Saba berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa simal kulu min rizki rabbikum waskuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun khafur. Al-ayah. Sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Ini kalimat yang tercantum dalam surat Saba yang sering mungkin kita dengar dalam bahasa Al-Qur'annya, baldatun tayyibatun wa rabbun khafur. Semoga negeri kita termasuk di dalamnya. Baldatun tayyibatun wa rabbun khafur. Negerimu adalah negeri yang baik. Ini firman Allah. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Dari penggalan ayat ini, baldatun tayyibatun wa rabbun khafur, maka kita sesungguhnya diperintahkan oleh Allah dengan anugerah negeri yang luar biasa di negeri kita, di tanah air kita Indonesia ini. Maka kita hendaklah pandai bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Dan yang kedua, pandai mohon ampun untuk terus istiqomah menjaga ketakwaan, khususnya terkait dengan amanah negeri ini. Bila hamba-hamba di negeri itu berpaling, na'udzubillahi min dzalik, semoga Allah lindungi kita semua, masyarakat bangsa kita semua yang mayoritas mukmin. Insya Allah Allah jaga tetap berada dalam ketakwaan, selalu bersyukur kepada Allah dan selalu introspeksi diri menjaga amanah ini, yakni bersyukur dan mohon ampun.
jika berpaling sebagaimana lanjutan ayat ini. Tetapi bila mereka berpaling dari bersyukur dan mohon ampun, introspeksi diri, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar. Dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asel dan sedikit pohon sider. Demikianlah kami memberi balasan pada mereka karena kufur nikmat mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, musibah yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang kufur nikmat. Bapak Ibu sekalian, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Paling tidak selalu melafadzkan alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah atas karunia negeri kita yang luar biasa. Sebagai bangsa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hal ini telah ditorehkan oleh bapak-bapak pendahulu kita dahulu, yang telah berjuang memerdekakan negeri ini, yang tercantum pengakuan iman terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia besar negeri ini, yang hal itu jelas tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kita jadikan pijakan, di mana dalam bait undang-undang pembukaan undang dasar tersebut kita sama-sama telah mengetahui para pendahulu kita mencantumkan tertulis dengan kalimat kita merdeka atas berkat rahmat Allah. Ini pengakuan yang luar biasa yang terabadikan di negeri kita, bahwa semuanya karunia Allah itu diakui oleh orang tua kita dahulu. Maka konsekuensinya bagi kita yang hidup sesudahnya, hendaklah terus mensyukuri nikmat Allah dan menjaga amanah yang orang tua kita terdahulu telah menetapkannya sebagai amanah dari bagian karunia Allah yang besar ini. Maka rasa syukur yang kita sampaikan hendaknya diwujudkan untuk senantiasa menjaga kemerdekaan ini, menjaga negeri ini, dan memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya yang Allah karuniakan di negeri ini untuk mensejahterakan penduduknya. Mensejahterakan penduduknya dari bangsa kita ini. Ini bagian amanah besar. Siapa yang menyelisihinya berarti dia berkhianat kepada para pendahulu, para pahlawan, dan juga tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan karunia dan kenikmatan besar ini. Siapa Pak? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya. Harus suruh masuk siapa gitu, sama Pak Maksudnya siapa gitu. Ini so, mengingatkan kita semuanya, diantaranya dalam surat An-Nahl ayat 112 terkait dengan amanah terhadap nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada negeri kita ini. Allah berfirman yang artinya, dan Allah telah membuat satu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rizki Allah datang kepada mereka secara melimpah ruah dari segenap penjuru. Bapak Ibu sekalian, apa yang Allah firmankan yang baru saja saya sampaikan, kalau kita kaitkan dengan negeri kita, kita akan merasakan apa yang Allah sampaikan ini seolah-olah kepada negeri kita. Allah sedang mengingatkan kita. Saya akan ulang. Mari Bapak Ibu, kita
Hadirkan pikiran kita ke negeri kita yang luas, yang sumber daya alamnya sungguh luar biasa. Ingatan kita kepada negeri kita, dan saya akan bacakan, mari kita renungkan. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rizki Allah datangkan kepada mereka secara melimpah ruah dari segenap penjuru. Tetapi kemudian penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian musibah, kelaparan, ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat, yakni tidak mensyukuri nikmat Allah, mengabaikan hak-hak orang yang Allah telah amanahkan, dan ini bagian dari kufur nikmat. Sewenang-wenang berkaitan dengan hak-hak sesama, padahal itu amanah yang Allah bebankan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira di dalam firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 96. Sungguh jika kita terus istiqomah dalam ketakwaan, Allah akan selalu berkahi negeri kita. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Kita renungkan kembali pengingatan dari Allah, jaminan dari Allah untuk negeri kita. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Bapak Ibu sekalian, mari kita istiqomah dan terus menularkan keistiqomahan kita dalam keimanan dan ketakwaan kepada orang-orang di sekitar kita, di dalam bangsa kita. Karena dengan iman dan takwa inilah Allah menjaminkan pasti Allah akan melimpahkan berkah dari langit dan bumi untuk negeri di mana penduduknya beriman dan bertakwa. Dan kita bersyukur kepada Allah, Allah telah karuniakan taufik dan hidayah kepada mayoritas penduduk negeri kita. Sejak dahulu mereka telah beriman dan bertakwa. Orang tua kita dahulu beriman dan bertakwa. Terus istiqomah menjaga keimanan dan ketakwaan ini. Hendaklah kita sebagai pelanjut tetap menjaga dan menularkan keimanan dan ketakwaan bagi mayoritas negeri kita, penduduk dalam mayoritas negeri kita. Negeriku akan terjaga. Negeriku akan terjaga dari kejahatan orang-orang yang berbuat jahat kepada negeriku, selama mayoritas bangsaku berpegang pada tali agama Allah. Ini jaminan dari Allah yang kita harus meyakininya. Negeri kita akan terjaga. Memang Allah takdirkan dalam kehidupan di dunia ini ada saja segelintir manusia yang memang membuat makar, berbuat jahat terhadap penduduk negeri.
Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-An'am 123. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan demikianlah kami biarkan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar, agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu, dan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. Ini jaminan juga dari Allah bagi negeri yang bertakwa, yang mayoritas penduduknya bertakwa. Allah akan jaga negeri itu, walaupun sunnatullahnya yang Allah tetapkan di setiap negeri, termasuk negeri-negeri yang mayoritas penduduknya bertakwa seperti di negeri kita. Allah munculkan penjahat-penjahat di negeri itu. Saya ulang kembali ayat ini menjadi renungan kita. Demikianlah kami biarkan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar, agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu, dan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Efek buruk dari tipu daya dan kejahatan mereka akan balik ke diri mereka sendiri. Ini jaminan Allah, dan negeri ini pasti akan dilindungi dan dijaga oleh Allah jika iman dan takwa tetap kita istiqomah memegangnya. Sebagaimana ayat sebelumnya yang saya bacakan, ini juga menjadi pegangan kita. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, ya Allah, karuniakan kepada bangsa kami, ya Allah, keberimanan dan ketakwaan. Kemudian Allah melanjutkan, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi jika mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah jaminan Allah bagi penduduk negeri yang beriman dan bertakwa. Allah pasti jaga. Dan dalam ayat yang lain, ini menjadi kabar gembira bagi kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menjaminkan, sekali lagi Allah menjaminkan pertolongan kepada satu komunitas atau satu bangsa yang mayoritas mereka bertakwa, dan ketakwaan yang mereka munculkan Allah cuma jaminkan 3 saja. 3 jaminan Allah. Siapa yang menjaga komunitas 3 amalan ini, Allah pasti menolongnya. Allah cantumkan firman-Nya dalam surat Al-Hajj ayat 40-41. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la yansurannallahu man yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Bapak Ibu, Allah dalam ayat ini memastikan Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Dan kemudian Allah menunjukkan Allah maha benar, maha kuat lagi maha perkasa. Kepada siapa Allah pastikan pertolongan Allah akan berikan? Allah jelaskan, kepada hamba-hambanya
yang menjaga 3 amalan. Yang pertama, yakni orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat. Yang pertama, mendirikan sholat. Kemudian yang kedua, menunaikan zakat. Dan yang ketiga, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jika 3 amalan ini dilaksanakan, diamalkan, maka Allah memasukkannya ke dalam hamba yang bertakwa, yang dengannya Allah jaminkan pertolongan. Jika satu komunitas berbangsa, mayoritas masyarakat di negeri kita menjaga 3 amalan ini, Allah yang akan menjaga negeri kita. Allah pasti menolong dari ulah kejahatan orang-orang yang akan menjahati dan menyimpangkan negeri kita. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian dirahmati dan diberkahi Allah SWT. Kita sama-sama menyaksikan di negeri kita amal mendirikan sholat. Alhamdulillah. Kalau kita melakukan perjalanan dari, anggap saja dari ibu kota Jakarta mau ke Jawa Timur misalnya, dalam perjalanan kalau kita tidak naik tol saja, itu kita mudah untuk mendapatkan tempat sholat. Masjid-masjid di pinggir jalan banyak. Di rumah-rumah kita juga kadang terdengar suara azan, lantunan azan itu bersahut-sahutan. Baru mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di masjid yang lain juga melantunkan suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini karunia besar dari Allah bahwa di lingkungan kita masih istiqomah mendirikan sholat. Kemudian menunaikan zakat di negeri kita juga alhamdulillah. Orang-orang beriman istiqomah setiap tahun bila haul zakat telah sampai, mereka juga menunaikan zakat. Kemudian yang ketiga, beramar ma'ruf nahi mungkar. Ajakan untuk berdakwah, saling mengingatkan, tidak soleh sendiri, itu tetap bergaung di tengah masyarakat kita. Dan tentu mencegah kemungkaran. Kepedulian bila ada kemungkaran, hati kita terdetak, hati kita tidak nyaman. Itu adalah salah satu bukti wujud minimal kita mencegah kemungkaran, agar tidak menular ke dalam diri kita yang membiarkan kemungkaran itu. 3 amalan ini bila dilaksanakan oleh satu komunitas, apalagi bangsa, maka Allah menjaminkan Allah yang akan menjaga negeri itu. Bagaimana peristiwa di negeri kita dahulu tahun 65 misalnya, di mana komunis sudah sedikit lagi akan membalikkan suasana di negeri kita. Dari negeri yang berketuhanan yang Maha Esa menjadi negeri yang ateis dan komunis, yang tidak lagi menghadirkan Allah, tidak lagi menghadirkan Tuhan yang Maha Esa di negeri kita. Tapi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha membuat senario upaya jahat mereka Allah plesetkan. Yang tadinya mereka akan sedikit lagi mau merubah negeri ini menjadi negeri komunis, ia salah melakukan tindakan. Tadinya ia mau membunuh Abdul Haris Nasution, Allah buat senario lain. Allah selamatkan Abdul Haris Nasution. Mereka terpleset membunuh Ade Irma Suryani.
putri dari Abdul Haris Nasution, yang dengannya kemudian suasananya berbalik. Yang tadinya mayoritas kekuatan berada di tangan-tangan komunis berubah 180 derajat. Kemudian umat di negeri ini melawannya, dan alhamdulillah trek perjalanan kita bernegara berbalik lagi kepada ketuhanan yang Maha Esa dan mengakui apa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, atas berkat rahmat Allah. Itulah kekuatan Allah, kekuasaan Allah dalam melindungi bangsa kita. Maka modal utama untuk mendapatkan perlindungan terus negeri kita adalah keimanan dan ketakwaan. Serta paling tidak 3 amalan ini yang Allah cantumkan dalam surat Al-Had yang harus kita jaga, yaitu istiqomah terus mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan selalu mengajak orang-orang di sekitar kita dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jika 3 amalan ini saja kita jaga, maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-Had di bagian awal ini, wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Dan kembali kepada ayat yang Allah jaminkan pula atas penjagaan negeri, Allah berikan keberkahan pada negeri dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Semoga Allah selalu limpahkan berkah kepada negeri kita, kepada bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Dengan modal utama kita yang harus kita upayakan, tetap istiqomah dalam keimanan, ketauhidan kepada Allah yang Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan kepada kita. La tusyrik billah, jangan kalian menyekutukan Allah. Qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Dan oleh orang tua kita dahulu itu telah ditanam dalam fondasi kita bernegara, baik dalam pembukaan Undang-Undang Dasar atau dalam falsafah Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah ketauhidan maknanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita jaga istiqomah sholat, istiqomah mengeluarkan zakat, istiqomah mengajak orang lain di sekitar kita sama-sama mengamalkan kebaikan dan menghindarkan keburukan, agar kita, keluarga kita, komunitas kita, dan negeri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wallahu khalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hidup memang pasang surut, tapi semuanya dalam kuasa Allah, semuanya dalam senarionya Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghadapinya pasang surutnya kehidupan, kita diperintah oleh Allah dalam Al-Quran untuk bersabar. Wasbir wa ma sabruka illa billah
ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Bersabarlah, tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Jangan kamu bersedih hati terhadap kejahatan mereka. Jangan pula kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita terus tanamkan kebaikan bagi diri, bagi keluarga, bagi lingkungan di masyarakat kita. Yang mendapatkan amanah, berbuat baiklah kepada negeri, kepada masyarakat di negeri kita. Dan tetap kita istiqomah dalam ketakwaan dan kita menjalaninya dengan kesabaran, maka Allah jamin Allah akan memberikan perlindungannya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat bersabar memang dibutuhkan ilmu, terutama ilmu tanziliyah, yakni ilmu yang Allah turunkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mengimaninya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi dari ayat 66 sampai 68. Ini peristiwa di mana Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Ini permintaan Nabi Musa kepada Khidir. Khidir pun menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku. Bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai ilmu yang cukup tentang hal itu? Jadi ilmu sebagai dasar untuk kita meraih kesabaran. Kita akan mudah bersabar jika mengetahui ilmunya. Ini yang Allah cantumkan sebagai pembelajaran bagi kita dalam surat Al-Kahfi ayat 66-68. Allah tadi perintahkan bersabarlah atas ujian yang kita hadapi dalam kehidupan, dan untuk kita menguatkan kesabaran kita perlu ilmunya. Beberapa ilmu dasar yang dibutuhkan untuk bersabar. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, hendaklah kita meyakini bahwa semua kejadian berada dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, dalam menjalani kehidupan, terkadang seorang mukmin menghadapi takdir yang baik, yaitu peristiwa yang menyenangkan dirinya, berhasil melakukan kebaikan, mendapatkan keuntungan dalam bisnisnya. Ini adalah takdir yang baik. Namun terkadang dalam hidupnya seorang mukmin harus menghadapi takdir yang buruk, sakit misalnya, keluarganya meninggal, dizalimi temannya, itu takdir yang buruk. Ini semua dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di muka bumi. Kita sebagai hamba harus meyakini bahwa tidak akan terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki Allah terjadi. Jika Allah tidak menghendaki, tidak mungkin terjadi. Sebaliknya,
tidak akan meleset suatu kejadian yang dikehendaki Allah terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antara dalam surat Al-Hadid yang artinya tiada satu bencana pun yang menimpa di muka bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira sampai berlebihan terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Ya. Mungkin ada kegembiraan, tapi bersyukurlah dengan kegembiraan itu. Jangan berlebihan, jangan kemudian sombong dan membanggakan diri. Nah, ini pengingatan dari dalam surat Al-Hadid ayat 22-23 untuk mengakui takdir Allah. Semua kejadian berada dalam ketetapan Allah. Dalam ayat berikutnya surat At-Takhabun Allah mengingatkan kita semua. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk ke dalam hatinya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menegaskan agar kita meyakini bahwa semua kejadian berada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pesan Nabi SAW dalam sabdanya, sekiranya engkau ditimpa sesuatu musibah, maka jangan engkau berkata, sekiranya aku lakukan begini dahulu, sudah pasti akan berlaku begini. Tetapi katakan saja, kata Nabi, itu semua takdir Allah dan dia melakukan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya perkataan kalau atau sekiranya akan membukakan pintu bujukan setan. Kalau sudah berlalu, sudah lewati. Kalau itu suatu kelemahan, kekurangan kita, kita istighfar. Kalau itu satu keberuntungan kita, kita bersyukur. Alhamdulillah. Tidak perlu, kata Nabi, kita berkata sekiranya, kalau sekiranya dahulu begini ya, sekiranya dahulu begitu ya. Tidak. Itu yang sudah berlalu, sudah semua dalam takdirnya Allah. Dalam hadis yang lainnya, agar kita memperteguh keyakinan semua berada dalam takdir Allah. Nabi bersabda, ketahuilah, jika seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat padamu, mereka tidak akan dapat memberi manfaat padamu, kecuali dengan sesuatu yang telah ditakdirkan Allah untukmu. Yakni Allah telah tulis di Lauhul Mahfuz. Jika mereka berkumpul untuk memberikan bahaya kepadamu, maka mereka tidak akan dapat memberikan bahaya kepadamu kecuali yang telah ditulis Allah untukmu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Itulah catatan di Lauhul Mahfuz. Hari ini kita hadir di Zoom pengajian semacam ini, itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Itu keyakinan kita bahwa tidak ada satupun satu hal kecuali Allah telah menentukan. Kemudian yang kedua yang kita harus ilmui dan sekaligus juga menjadi keyakinan kita. Segala sesuatu diciptakan dengan hikmah. Ada alasan. Ketika Allah menjadikan sesuatu, pasti ada alasan. Dan Allah jaminkan alasannya akan baik bagi hambanya yang bertakwa. Allah ciptakan langit dan bumi beserta isinya mengandung hikmah yang agung dan tidak dalam rangka kesia-siaan. Bukan sesuatu yang Allah takdirkan kejadian tidak ada makna. Semuanya ada makna dan makna itu semua menguntungkan orang yang bertakwa dan itulah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Shad ayat 27 Allah Ta'ala berfirman yang artinya,
Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya tanpa hikmah, yakni hanya sia-sia saja. Tidak semuanya Allah atur dengan rapi memberikan kemanfaatan bagi manusia. Yang demikian itu anggapan orang-orang kafir. Kalau mengatakan apa yang Allah takdirkan itu sia-sia, celakalah mereka itu karena mereka kelak akan masuk neraka. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa sarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, boleh jadi kamu tidak suka sesuatu, padahal sesuatu itu amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak tahu. Allah yang mengatur, kadang-kadang kita merasa kok begini ya. Dan kita yakin ini pengaturan Allah. Pasti baik jaminannya, cuma kita harus bertakwa. Kalau kita bertakwa, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu khawatir, Allah beserta. Jika ketakwaan itu menjadi modal. Demikian juga dalam berbangsa. Kita semuanya usahakan kita sama-sama bertakwa, mohon doa kepada Allah untuk perlindungan bangsa kita. Insya Allah, Allah yang akan menjamin pertolongan dan menjaga negeri kita. Allah akan selalu limpahkan berkah kepada negeri kita karena ketakwaan mayoritas anak negeri dan anak bangsa. Memang dalam kehidupan ada hal-hal yang tidak kita sukai, maka Allah dalam ayat ini boleh jadi sesuatu itu tidak kamu sukai, tetapi dia amat baik ujungnya bagimu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, hal yang perlu kita ilmui dan sekaligus kita yakini. Yakinlah bahwa perbuatan hamba pasti terbalas. Ibnu Qayyim berkata, sesungguhnya Allah telah menetapkan dalam ayat-ayat wahyunya bahwa kebaikan akan dia balas dengan kebaikan dan keburukan dia akan balas dengan keburukan. Tidak ada yang bisa selamat dari hukum ini. Ini hukum yang pasti. Yang baik pasti mendapat balasan kebaikannya, yang buruk pasti akan mendapat balasan keburukannya. Ini kita ilmui dan kita harus meyakininya. Karena Allah tetapkan dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya dalam surat Al-Zalzalah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasan kebaikannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasan kejahatannya pula. Yang baik pasti Allah berikan kebaikan, yang berbuat buruk pasti Allah timpakan keburukan itu. Tidak ada yang meleset dari ketetapan hukum Allah ini. In ahsantum ahsantum li anfusikum, dalam surat Al-Isra ayat 7. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Berbuat baiklah, niscaya kemanfaatan dari perbuatan itu kembali kepada diri si pelaku kebaikan. Dan berhati-hatilah dari perbuatan buruk, karena keburukan, dampak keburukannya juga akan balik kepada si pelaku keburukan, kecuali ia memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, baru Allah selamatkan dari keberlakuan hukum ini. Dalam ayat yang lain terkait dengan hukum ini, penanam kejahatan akan menuai keburukannya. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 43 yang saya terjemahkan, rencana yang jahat tidak akan menimpa selain kepada orang yang merencanakannya sendiri.
Jika ada orang yang berbuat kejahatan, merencanakan kejahatan untuk negeri dan bangsa kita, maka risiko keburukannya akan balik kepada si pelaku. Ini jaminan Allah dan menjadi sunnatullah yang pasti. Allah mengulang penjelasannya berkaitan dan keberlakuan ini dalam ayat berikutnya. Saya coba bacakan kalimat dari ayat ini berikut. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku pada orang-orang terdahulu. Hukum ini sudah berlaku sejak dahulu. Kemudian lanjutan ayatnya, sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnatullah ini. Tidak ada penggantinya. Ini pasti berlaku. Kemudian yang ketiga, sekali-kali tidak pula kamu menemui penyimpangan bagi sunnatullah ini. Tidak ada penyimpangan. Yang melakukan keburukan pasti menuai keburukannya. Nah, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harus yakini. Yang ketiga tadi, yakinlah bahwa perbuatan hamba pasti terbalas. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, jangan bersangka buruk kepada Allah. Allah telah mendeklarasikan tadi, Allah akan menjaga negeri kita insya Allah dengan keimanan dan ketakwaan mayoritas negeri kita. Allah akan jaga. Maka jangan bersangka buruk kepada Allah. Kok begini ya, kok begitu ya? Tidak boleh. Kita harus yakin perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan dalam surat Al-Fat ayat ke-6 yang artinya, dan supaya dia mengazab orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang sangat buruk. Allah memurkai dan mengutuk mereka. Ya. Ini karena sangka buruk kepada Allah, seolah-olah Allah tidak kuasa untuk melindungi. Tidak. Semuanya dalam senario Allah, semuanya ada hikmah di balik itu. Dalam ayat yang lain, surat Al-Imran 153-154 juga senada, Allah menyuruh agar kita jangan berprasangka buruk terhadap Allah. Kemudian yang kelima, di antara hikmah yang dijelaskan adalah memisahkan orang yang benar dan orang yang buruk. Ini sebagai ujian hidup. Keadaan di lapangan itu bagian dari ujian kehidupan. Siapa yang diuji dengan ujian itu bisa selamat, itulah orang-orang yang benar, dan ada yang terpeleset. Dengan fenomena itu menyebabkan orang bisa terpeleset. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kita bisa saksikan dalam kehidupan ini, ujian-ujian semacam ini adalah terjadi, ya, dan telah terjadi kita saksikan. Bagaimana keterpelesetan manusia ketika mendapat ujian, seolah-olah dia sukses. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Allah menjerumuskan. Na'udzubillahi min dzalik. Allah mengingatkan diantaranya dalam surat Al-Imran, dan apa yang menimpa kamu pada hari bertemunya dua pasukan, yakni saat peperangan Uhud saat itu, maka kekalahan itu adalah izin Allah, takdirnya Allah. Dan agar Allah mengetahui siapa yang benar-benar beriman, dan Allah mengetahui pula dengan kejadian itu siapa orang yang munafik. Jadi ketika saat terjadi perang Uhud, di mana pada babak pertama orang-orang beriman seolah-olah terkalahkan, maka di antara orang muslim saat itu melihat gelagat, mana mempertanyakan, mana buktinya bersama Rasul akan menang. Nah, justru sebenarnya fenomena itu Allah buat untuk menguji sebagian manusia. Apakah dia komit dengan keyakinan dan keimanannya kepada Allah. Inilah yang Allah sebutkan. Kejadian-kejadian semacam itu hanya untuk menguji, melihat siapa yang meresponnya dengan benar.
agar Allah mengetahui siapa orang yang benar dan siapa orang yang munafik, yang tidak komit dengan kebenaran. Jadi sekali lagi di antara hikmahnya, ujian-ujian kesulitan di tengah masyarakat dan berbangsa adalah untuk memisahkan mana yang benar-benar beriman, berteguh hati dengan ketakwaan, dan mana yang terpeleset. Dalam ayat yang lain Allah berfirman yang artinya, jangan sekali-kali orang yang ingkar itu menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah agar bertambah-tambah dosa mereka. Bagi mereka azab yang menghinakan. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang yang beriman dalam keadaan kamu saat ini, sehingga dia menyisihkan yang buruk dari yang baik. Ya. Satu fenomena terjadi, itu hikmahnya yang Allah tetapkan untuk memilah mana yang komit, mana yang tidak, mana yang sungguh-sungguh, mana yang pura-pura, mana yang benar, mana yang salah. Ya. Demikian juga dalam kehidupan berbangsa. Ujian ini Allah terus lakukan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir hendaklah kita mengilmui sekaligus meyakini bahwa Allah selalu menjaga negeri selagi di negeri itu banyak yang beriman dan bertakwa. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, dan ini mudah menjadi penutup kajian kita, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Inilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu berada dalam keistiqomahan iman dan ketakwaan, dan semoga saudara-saudara kita sebangsa setanah air dikaruniai Allah taufik dan hidayah untuk tetap juga beristiqomah dalam iman dan ketakwaan, yang dengannya kita bergembira karena Allah telah menjaminkan pasti Allah akan melimpahkan berkah negeri kita dari langit dan bumi, dan itulah yang nyata yang sudah kita sama-sama saksikan. Oleh karenanya hendaklah kita istiqomah dalam rangka syukur atas nikmat Allah yang menganugerahi kita negeri yang luar biasa. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sesungguhnya negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu Maha Pengampun. Siapa namanya? Kekurangan kita mohon ampun kepada Allah, dan tetap terus kita bersyukur atas nikmat besar dikarunia negeri yang luar biasa ini. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Selanjutnya saya mintakan ke Bu Lili untuk memandu kalau ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan. Silakan Bu Lili. Jazakallah Pak Ustadz. Sama-sama. Terima kasih reminder di kala keadaan lagi chaos Pak Ustadz ya. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin bertanya. Silakan Bu Amba. Baiklah. Matur nuwun Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustadz atas materi ini. Kali ini aku agak deg-degan dengernya Ustadz.
banyak hal yang kurang dimengerti, tapi aku nggak tahu gimana caranya nanya gitu loh, Ustaz. Jadi Ya, begini, silakan Bu Komba. ya mudah-mudahan Ustadz bisa perso apa yang menjadi kegalauan aku. Gini loh Ustadz, Ya, mungkin yang lain kawan-kawan juga bisa bantu tentang ilmu ya Ustadz. iya. Dua ilmu itu harus dipunyai supaya mukmin selamat. Begitu ya Ustadz. Apa itu tadi? Ilmu. Dua ilmu itu harus dianut, harus diketahui oleh para muslim supaya bisa selamat. Betul ya Ustadz begitu. Dua Ilmu ilmu itu, maksudnya apa tadi? Dua ilmu. dua ilmu itu tentu adalah kauniyah dan tanziliyah. Ya Oh Ustadz. iya, baik. Kauniyah itu dimengertinya mudah-mudahan bisa cepat gitu ya. Tetapi tentang tanziliyah ya Ustadz ya. Ya, Kapankah tanziliyah itu kan sesuatu yang nggak gampang kalau dia tidak berpengalaman banyak atau karena dia sudah berusia agak lanjut. Kalau orang-orang yang masih muda yang maksud saya yang belum banyak mengenal tentang ilmu, tanziliyah itu nggak mudah Ustadz. Karena hubungannya itu hampir-hampir nggak ada antara satu sebab dan akibat. baik. Jadi Ya. bagaimanakah kiatnya supaya bisa memberikan tahu tentang tanziliyah yang bisa mantap gitu loh Ustadz. Baik. Dan bilakah dan apakah Allah juga menentukan kamu harus dapat tanziliyah ya kamu. Dia menunjukkan ataukah tiap pribadi sendiri berkeinginan untuk mengetahui dan dan meyakini hubungan yang kabur banget itu loh Ustaz. Baik. Misalnya tentang banyak berini supaya umur panjang, kamu berbuat. Nah, seperti itu kan kayaknya hubungannya nggak ada. Itu maksudnya itu tanziliyah kan ya Ustaz ya? Ya, kalau tanziliyah boleh saya jelaskan? Betul. Pokoknya Ustaz udah perso ya apa yang Ya, aku insya pengen. Allah bisa, insya Allah ditangkap. Jadi benar, kita diminta menjalani kehidupan ini di dunia bersandar pada ilmu. Oleh karenanya di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ankabut, Allah Ta'ala berfirman, Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kamu belum mengetahui. Itu perintah Allah, ya. Karena menjalani hidup harus dengan ilmu. Contoh yang sederhana saja. Misalnya kita mau di mall, bisa di suatu tempat mall. Kita kebetulan ingin berhajat ke kamar mandi. Maka yang paling praktis kita nanya kalau tidak tahu toiletnya. Tanya ke petugas di situ ada security, ada petugas. Mohon maaf Pak, toilet di mana? Nah, kemudian diberi petunjuk, berarti dia memberikan ilmu cara yang praktis untuk menggapai, meraih atau mengetahui toilet itu. Iya. Ya, bertanyalah kepada ahlinya. Tentu security di situ punya keahlian menunjukkan di mana lokasi toilet yang paling dekat. Kalau tidak, kita nggak mau bertanya, muter-muter, ya. Toiletnya ada di lantai 1, lantai dasar lagi misalnya. Kita di lantai 5 muter, turun lantai 4, nggak ketemu, nggak nanya-nanya lagi. Ya, nah itu menjadi persoalan. Makanya Allah mengajarkan kita harus melakukan sesuatu dengan dasar ilmu. Dan demikian kuatnya Allah menyuruh kita bersandar pada ilmu sampai ayat Quran yang pertama, petunjuk pertama yang Allah turunkan kepada Nabi SAW itu berkaitan dengan ilmu, yakni proses mencari ilmu dengan kalimat Iqra. Ikra ya. Bacalah, karena itu wasilah
cara kita meraih ilmu salah satunya dengan membaca. Mm-mm. Nah, bacalah petunjuknya. Bacalah kalau ada kita lihat ada pengumuman dari di sini toilet. Oh, di sini tuh itu tuh ada tanda toilet. Berarti kita baca. Nah, itu sama juga untuk mendapatkan hal yang baik dari dasar ilmu. Nah, kemudian tadi pertanyaan Bu Mbak, ilmu ini memang dijelaskan ada dua, ada kauniyah, ada tanziliyah. Kauniyah itu ilmu yang empiris yang bisa dicerna oleh akal manusia ya secara langsung. Ya, semisal kita sudah melihat, oh ternyata kalau garamnya berlebihan itu asinnya sekian. Jadi ketika seorang yang akan membubuhkan garam, dia sudah tahu dari pengalaman, itu empiris, itu kauniyah. Ya, tidak mungkin dia masak Indomie, satu porsi Indomie, dia tambahkan garam satu mangkok. Ya, tidak melakukan itu karena apa? Dia sudah punya ilmunya. Ukurannya itu sudah tepat berdasarkan kauniyahnya. Udah tahu dia. Nah, berarti dia memasaknya dengan ilmu. Ya, sehingga mendapatkan hasil yang baik. Nah, itu disebut kauniyah, ya. Kita melihat sesuatu dengan kauniyah yang banyak persoalan hidup kita yang sudah kita pikirkan dengan kauniyah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Allah yang Maha berilmu juga menyampaikan kepada kita bahwa di antara ilmu ada tanziliyah, Allah yang Maha tahu, tapi karena periodenya memerlukan waktu mungkin cukup panjang, sehingga akal manusia kadang belum sampai di situ. Nah, disitulah Allah memberikan rumusan ilmu yang pasti. Sebenarnya ilmu kauniyah pun kadang kita nggak mikir, tapi ngikuti gurunya. Ya, ketika dia udahlah, udah satu sendok saja misalnya. Memang kenapa harus satu sendok? Kok nggak 5 sendok sih? Udah ikuti aja 1 sendok. Gimana sih? Kalau 5 sendok lebih enak barangkali. Nah, maksa gitu tentu akan malah tidak nyaman. Jadi kita kadang mengikuti petuah orang berdasarkan kauniyah saja, tapi diri kita sendiri belum secara akal menerima. Berapa banyak ilmu-ilmu kedokteran misalnya ya, yang kita telat, kita ngikuti, padahal sifatnya kauniyah, tapi akal kita belum nyambung juga, belum sampai ke sana. Kita ngikuti aja. Nanya kepada ahlinya, yakni dokter. Dok, saya pusing gini deh. Kamu kayaknya ini deh minum Lancet. Dok, kok Lancet? Saya pusing. Dok, saya pusing. Iya, nggak usah minum obat pusingnya. Ini Lancet dulu. Kenapa? Saya udah periksa. Ini persoalan perut kembung. Ya, tetap kita bertahan karena pusing kok Lancet. Lancet kan obat perut. Nah, itu boleh jadi kita belum menjangkau secara empiris. Dokter yang ahlinya sudah mengetahui itu, makanya yang Allah perintahkan, bertanyalah kepada ahlinya. Boleh jadi kamu belum mengetahui. Ya, ikuti apa yang diberikan penjelasan oleh ahlinya. Nah, itu tadi terkait kauniyah. Demikian juga tanziliyah, ya. Allah menjelaskan seolah-olah posisi Allah seolah-olah dia sebagai ahli ilmunya, karena memang Allah menegaskan dalam Al-Quran, ilmu Allah itu kalau ditulis, luasnya ilmu Allah kalau ditulis di satu lembaran, maka semua pohon jadi pena, semua air laut jadi tinta, ditambah 7 lautan yang sama, belum selesai dituliskan ilmu Allah. Itu luasnya ilmu Allah. Nah, ketika Allah menjelaskan dengan ilmunya, yakinlah ini kebenaran. Tapi boleh jadi akal kita belum nyampe. Yang kita butuhkan adalah keyakinan. Ya, terhadap tanziliyah, kalau boleh jadi saat ini belum kita mencapainya, hendaklah kita bermodalkan yakin, ya, yakin pasti benar. Nah, semisal ayat yang saya masih tetap tayangkan ini,
Jika sekiranya penduduk negeri beriman bertakwa, pasti Allah melimpahkan berkah dari langit. Udah, ini kan sebab akibat. Berkahnya dari karena apa? Karena keimanan dan ketakwaan. Udah, kita realisasikan dulu keimanan ketakwaan, kita jaga, insya Allah keberkahan pasti terwujud. Nah, semacam itu tanziliyahnya juga. Ayat yang lain yang tadi bagian dari tanziliyah. Nah, ini juga bagian dari tanziliyah. Rencana yang jahat tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Jadi kita nggak perlu khawatir, ya, kecuali kalau secara sunatullah terlihat. Kalau nggak terlihat, ya sudah, pasrahkan pada Allah. Allah sudah menentukan hukumnya. Kejahatan akan balik risiko kejahatannya pada si pelaku kejahatan itu. Nah, apalagi terkait, sehingga kita tidak termakan dengan isu-isu, ya, kita yakin, udahlah, yang berbuat jahat pasti merasakan kejahatan. Nah, itu tanziliyah. Begitu Bu Gomba. Iya Ustadz. Ustadz, kalau tanziliyah itu belum sepenuhnya dimiliki oleh seseorang, Ya. apakah dia bisa masuk neraka ya Ustadz? Bukan. Maksud di sini kan tanziliyah ini ilmu hukum sebab akibat sebenarnya kan, ya. Iya, tapi kan suka gitu Ustadz. Ndak iyo, ndak tenan. Nah, itu aja Ya. kan dah rasanya karena tanziliyahnya nggak ketangkep, bisa keluar pikiran begitu kan Ustadz? Nah, disitulah yang perlu kita hadirkan keimanan, keyakinan di situ. Iya, imannya Ya, nggak boleh tetap separuh. harus iman, ya. Kalau itu tanziliyahnya hukum sudah pasti, ya, seperti kalimat dalam ayat ini, kalimat dalam surat Fatir ini, rencana jahat tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Ini adalah kepastian. Makanya Allah mengulang dalam ayat berikutnya, tiadalah yang mereka nantikan melainkan berlakunya sunnah Allah ini, yakni hukum Allah ini berlaku. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian. Kita harus yakin karena Allah sudah menjelaskan tidak ada penggantinya hukum ini. Dan tidak akan menyimpang. Hukum ini juga tidak akan menyimpang. Nah, tapi Allah buat senario sedemikian. Kadang membutuhkan waktu. Ya, seperti halnya memanaskan air juga butuh waktu. Begitu Bu Gomba. Tetap kita istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan, dan keimanan itu salah satunya meyakini hukum-hukum tanziliyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ketentuan Allah itu benar-benar harus dipegang, diyakini, dan nggak bakal dibohongin lah, gitu istilahnya gitu ya Ustadz ya. Iya, harus yakin bahwa nanti ujungnya prosesnya akan berlaku hanya dalam liku-likunya yang namanya proses, ya. Ya, itu selalu ada pasang surutnya, senang susahnya, Iya, sulit betul. mudahnya. Itu satu yang harus dilalui. Baik Ustadz. Matur nuwun Ustadz. Sami-sami Bu. Silahkan Bu Lili, ada yang lain? Bu Sofi Pak Ustadz, on the line. Silakan Bu Sofi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Farhat, saya kalau itu mempelajari pelajaran yang pagi ini tuh terbayang sekali kejadian tahun 65 itu Pak. Jadi betul-betul karena saya seperti apa ya, seperti mengalami saat itu begini. Jadi saya sedang menyuapin anak-anak itu karena masih TK waktu itu. Terus ada kabar dari radio bahwa terbunuhnya 8 jenderal. Jadi saya terkejutnya bukan main waktu itu. Hanya ini kok ada terbunuh 8 jenderal itu bagaimana? Terus saya sudah begini, wah ini takdir Allah. Hanya itu. Tapi ilmu belum mencapai yang seperti sekarang ini Pak. Hanya mengatakan, wah ini takdir Allah. Kalau sampai 8 jenderal terbunuh ini, waduh, begitu aja waktu itu Pak. Jadi belum terurai seperti penjelasan dengan ilmu ini, begitu Pak. Hanya ini takdir Allah, kok bisa terbunuh, bagaimana gitu loh. Jadi waktu itu terus saya mengabarkan jam 7 pagi, mengabarkan ke kantor begitu.
kepada suami almarhum. Saya mengatakan, ini Bapak ada kok 8 jenderal terbunuh, begini. Saya ceritakan di dalam berita dari radio itu, begitu. Ya, terus semua ya terkejut lah waktu itu suami saya almarhum. Terus ya mengabarkan pada yang lain waktu itu di kantor, ya cukup apa ya, cukup mengejutkan, sangat mengejutkan. Kemudian di malam hari itu kami, Pak, ini jadi saya belum bertanya, ini masih cerita dulu. Jadi kami itu sudah dikepung, Pak, di Belitung itu kami sudah dikepung di dalam satu sosial, di dalam tempat pertemuan. Pokoknya sudah tercatat dan sudah diketemukan doktrin yang mengatakan bahwa si A, si B, si C, si D, si C yang akan diculik dan yang akan dibunuh begini. Pokoknya sangat mengerikan kabar di situ diketemukan itu dari pihak sana, Pak, pihak musuh itu. Jadi kami tertahan di gedung pertemuan itu, terus terjadi ya tentulah huru-hara ya Pak ya, tapi tidak di dekat kami waktu itu. Jadi dikabarkan bahwa di sebelah sana sudah katanya sudah terkalahkan, terus kami bebas. Jadi betul-betul saya kalau ingat itu Pak ya, oh ini pelajaran sekarang itu. Ya, baik Bu Sofi. Jadi itulah tadi ya, banyak senario-senario Allah dalam kehidupan yang kita jalani, itu kadang kita baru sadari jauh setelahnya. Ya, seperti juga Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surat Yusuf di ayat ke-100 itu Nabi Yusuf setelah benar-benar beliau menjadi raja baru merasakan begitu lembut senario Allah. Ya, begitu lembut senario Allah. Ya, dalam menghadirkan janjinya menolong Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, mempertemukan dengan ayahnya dan sebagainya itu dengan liku-liku kehidupan yang luar biasa. Demikian juga di negeri kita mengalami dalam catatan sejarah semacam itu. Ya, alhamdulillah. Makanya kita harus yakin apa yang Allah kabarkan, Allah janjikan. Selama mayoritas dari bangsa kita tetap beriman dan bertakwa, Allah yang akan menjaga negeri kita itu. Oleh karenanya kita terus ikhtiar bagaimana menanam keimanan dan ketakwaan orang-orang di sekitar kita. Nah, ini menjadi jaminan kita. Ini termasuk tanziliyahnya yang Allah sebutkan. Ya, surat Al-A'raf 96 ini jadi pegangan kita. Jikalau penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ada saja memang upaya-upaya yang diantaranya yang Bu Sofi tadi ceritakan, upaya-upaya jahat ya dari segelintir manusia di satu negeri, itu juga Allah ungkapkan dalam ayat yang lain. Saya nukilkan kembali. Nah, ini surat Al-An'am 123. Dan demikianlah kami biarkan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Ini sunnatullah tanziliyah yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran surat Al-An'am 123. Allah yang membuat senario ini. Allah biarkan. Memang ada orang-orang yang jahat, tapi tidak banyak, ya. Tetapi efek dari kejahatannya itu Allah jaminkan balik kepada orang itu sendiri. Ayat berikutnya, mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. Ini jaminan Allah yang kita tadi saya sampaikan harus yakin dan mengimaninya. Inilah informasi ilmu yang datang dari Allah tentang kehidupan. Ya udah, kita
bertawakal kepada Allah, bersabar, kita tetap istiqomah, menjaga keimanan dan ketakwaan, paling tidak 3 amalan yang Allah sebutkan, yang tadi kita bacakan di surat Al-Hajj ini, Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Yaitu orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang baik dan mencegah yang munkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Semuanya berada kita pasrahkan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Bu Sofi dan Bapak Ibu sekalian yang lain, Bu Lili, karena waktu sudah pukul 11:35. Ya, terima kasih Pak Farhat. Ya, Baik, Pak Ustadz. bagaimana Terima kita kasih. cukupkan dulu ya kajiannya. Iya, Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu Itu panjang sekalian, Pak ini. itulah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga bangsa kita dengan ketakwaan dan keberimanan, ketauhidan kepada Allah sesuai dengan amanah yang Allah titipkan melalui para pendahulu kita di tanah air yang telah Amin. menanamkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu kalimat tauhid, kul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa. Dengan berkat rahmat Allah yang juga dicantumkan dalam pembukaan undang dasar, insya Allah kita dikaruniai keistiqomahan dalam iman dan ketakwaan yang dengannya sebagaimana yang Allah janjikan tadi dalam ayat, Allah akan menjaga dan Allah akan melimpahkan keberkahan bagi kita dan untuk anak-anak turunan kita berikutnya di negeri kita yang tercinta. Amin. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.